Haleluya, setelah kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan, mari saudara kita mempelajari firman Tuhan. Dan hari ini kita mempelajari tentang kisah Ayub. Saudaraku, dari Ayub 42 ayat 1-2 dikatakan begini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku, kisah Ayub ini adalah sangat luar biasa karena pada akhirnya Ayub menyadari dan Ayub mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan di sini kata melakukan sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Bahkan Ayub menyadari bahwa seperti firman yang dikatakan di dalam Ayub 42 ayat 5-6 dikatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudaraku, ternyata dalam proses pergumulan yang dialami oleh Ayub selama ini, Ayub baru menyadari bahwa semua tentang Tuhan dia hanya mendengar dari kata orang saja. Tapi Ayub tidak mengenal secara pribadi dia dengan Tuhan. Jadi saudaraku, rupanya dalam cerita ini Ayub selama ini mengerti dan menangkap dan mengenal Tuhan hanya berdasarkan apa kata orang, dan tidak mengerti dan mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi saudaraku, di sini kita bisa mempelajari bahwa dan Ayub memutuskan untuk memandang Tuhan dengan matanya sendiri. Jadi selama dia hanya mendengar tentang Tuhan dari kata-kata orang. Dan ketika dia dalam proses ujian, dan dia mengenal dan dia tahu bahwa setelah dia mengenal secara pribadi Tuhan dan dia memutuskan untuk memandang Tuhan dengan matanya sendiri. Jadi dia ini akhirnya mengalami langsung secara pribadi dengan Tuhan. Saudaraku, melalui proses ini, proses yang Ayub sudah alami, tentu kita sudah tahu proses Ayub sebelumnya, kehidupan yang dialami oleh Ayub. Justru saudaraku, Ayub dapat mendengar, melihat dan mengalami langsung secara pribadi dari Tuhan, sehingga Ayub tidak mendengar dan mengikuti apa kata orang lagi. Jadi setiap proses yang kita alami tentunya ada rencana Tuhan di balik semua ini. Seperti Ayub, dulunya di dalam proses kehidupannya, dulunya dia hanya mendengar kata orang tentang Tuhan. Tapi setelah dia mengalami proses demi proses, maka Ayub mengerti tentang Tuhan secara pribadi. Dia memandang ke depan dan melihat langsung mengenal secara pribadi tentang Tuhan, mengenai Tuhan, saudaraku. Jadi saudaraku, semua perkataannya Ayub cabut. Di sini dijelaskan Ayub mencabut semua perkataannya yang salah dan yang tidak benar tentang Tuhan, saudaraku. Saudara, arti mencabut di sini jadi apa yang dia ucapkan tentang Tuhan sebelumnya dia cabut kembali. Jadi dia menolak, dia menghapus, membatalkan segala perkataan yang salah tentang Tuhan, saudaraku, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan pengertian kata mencabut ini adalah seperti itu merasa jijik dengan benci dengan pernyataan yang salah itu, dia kecewa. Tapi akhirnya dia mencabut, dia bertobat kembali setelah dia mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Dan sebelumnya kan dia hanya mendengar dengan apa kata orang, saudaraku. Jadi saudaraku, melalui proses dan pergumulan kehidupan yang Ayub alami, justru membuat Ayub dapat menyadari dan tidak menemukan ternyata, saudaraku, banyak perkataannya yang salah dan tidak benar dan tentang Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini dengan jelas mengatakan semua perkataannya yang tidak benar Ayub cabut, yang salah dia cabut, saudaraku.
Dan saudaraku, sungguh luar biasa kalau kita mempelajari firman ini. Cerita Ayub kalau kita baca itu sangat luar biasa. Dia di sini dan di sini dikatakan Ayub menyesali kesalahannya dan bertobat. Saudaraku, menyesal. Jadi di sini Ayub mencabut dan dia menyesal. Jadi berarti saudaraku, Ayub menyesal benar-benar dan menyadari dan menyesal kesalahannya apa yang dia perkatakan sebelumnya, sehingga di sini kalau kita baca Ayub memutuskan bertobat dan membuang semua yang selama ini tidak benar dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah proses demi proses, rencana Tuhan buat Ayub luar biasa. Dia bertobat dan dia mau mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi saudaraku, kalau saudara dalam proses dan saya dalam proses, tetap semangat, tetap kuat. Karena di balik proses ada rencana Tuhan yang kita tidak tahu, yang luar biasa, yang indah di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, jadi melalui proses pergumulan Ayub kehidupannya, melalui proses kehidupan yang dialami Ayub, justru kalau kita baca sangat luar biasa. Di sini dikatakan Ayub menyesal kesalahannya dan bertobat. Itu luar biasa saudaraku. Inilah semua langkah Ayub untuk dapat mengalami setelah kita bertobat. Kita di sini kalau Ayub mengalami pemulihan, yaitu mengakui bahwa selama ini Ayub memutuskan untuk memandang kepada Tuhan dengan matanya sendiri. Ayub mencabut, artinya dia kembali bertobat. Dia menyesal perkataannya dan yang benar. Ayub di sini dikatakan Ayub menyesal perbuatannya yang tidak benar dan sesuai kehendak Tuhan, sehingga akhirnya Ayub mengalami pemulihan. Seperti kita, dulunya kita tidak benar ketika kita bertobat. Dulunya kita dalam proses, Tuhan kita mengatakan bahwa kita terkadang proses hanya melihat dari kata hati kita, tapi kita berjumpa dengan Tuhan, karena di setiap proses Tuhan mempunyai rencana yang indah. Jadi ketika dia dalam proses, dan Ayub menyadari bahwa di balik semua proses ada rencana Tuhan, yaitu pemulihan dari setiap aspek kehidupan Ayub. Saudaraku, di sini dijelaskan dalam Ayub 40 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Saudaraku, bagaimana cerita Ayub? Saudara sudah mengenal bagaimana istrinya, kekayaan, anak-anaknya diambil Tuhan. Tapi kok dalam ADN-nya ya Tuhan, karena setelah Ayub mengalami proses dan dia bertobat, dan Tuhan menggantikan semua apa yang dia punya selama ini. Jadi saudaraku, mungkin saudara dan saya saat ini mengalami apa yang namanya proses. Kita melihat bagaimana Ayub, bagaimana dia diproses. Ketika dalam proses ada Tuhan, rencana Tuhan. Mungkin saudara ini proses dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita memandang kepada Ayub. Kita melihat bagaimana proses Tuhan kepada Ayub. Ayub kembali memandang kepada Tuhan. Dia tidak mendengar apa kata orang lagi, tapi dia berjalan bersama Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia fokus kepada Tuhan, dan akhirnya dia dipulihkan. Dan saudara, sungguh luar biasa, dari setiap proses rencana Tuhan buat Ayub luar biasa. Tuhan menggantikan 2 kali lipat apa yang Tuhan di sini katakan, Tuhan menggantikan lebih dari sebelumnya. Saudaraku, jadi saat ini saudaraku, setiap dalam kehidupan saudara dan saya, kalau saat ini mengalami proses, kalau saat ini kita sudah menyatakan Tuhan, saya membenci Tuhan, saat Tuhan tidak ada, mari pagi hari ini saya dan saudara kita cabut setiap perkataan-perkataan yang tidak benar. Kita gantikan perkataan berkat. Kita katakan bahwa mari kita memandang kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, jangan memandang proses saudaraku, karena firman Tuhan jelas. Kalau cerita Ayub itu kita dapat melihat DNA-nya. Dia melihat bagaimana karya Tuhan berlaku pada Ayub. Luar biasa. Saya percaya saudara juga mengalami hal yang seperti ini. Jadi saudara-saudara, rencana Tuhan itu tidak gagal, saudara. Rencana dalam kehidupan saudara dan saya tidak gagal. Semua indah pada waktunya. Oleh karena itu saudara, ketika kita menyesal, bertobat dan berbuah, maka semua itu akan mendatangkan pemulihan dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara dan saya diproses saat ini, saya nggak tahu, tapi firman Tuhan jelas mengatakan pada hari ini, mari kita memandang kepada Tuhan.
proses saudara. Saat ini suami saudara tidak punya kerjaan, saat ini keluarga kalian berantakan, saudara ini anak-anak kehidupannya seks bebas dan duniawi. Pagi hari ini mari saudara dan saya kita mendeklarasikan, kita perkatakan kata berkat, kita memandang kepada Tuhan dan katakan bahwa semua indah pada waktunya. Kita fokus kepada Tuhan karena Ayub, apa yang Ayub alami saya percaya terjadi pada saudara dan saya. Hari ini saya berdoa buat saudara, saya katakan bahwa saudara dan saya akan dipulihkan. Pemulihan terjadi dalam setiap aspek kehidupan, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir kepada saudara dan saya. Ingat saudaraku, saudara Ayub mengalami proses, tapi di endnya dia bertobat dan terjadi pemulihan, dan semua apa yang dia inginkan juga Tuhan ganti dengan luar biasa. Dan saya percaya saudara dan saya dalam saat ini mungkin saudara mengalami yang namanya proses, yang mungkin saudara merasa aku tidak sanggup, tapi hari ini Tuhan berkata rencana Tuhan tidak akan gagal buat saudara dan saya. Oleh sebab itu pandanglah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan rencana Tuhan buat saudara dan saya tidak pernah gagal. Haleluya, Tuhan memberkati.